Bab 681, Xiao Tian melawan Lan Ruoxi. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah pemanasan, Lan Ruoxi langsung berkata, aku siap. Kemudian Xiao Tian dan Lan Ruoxi berlatih bela diri bersama. Ketika Zhao Seng melihat mereka, dia terkejut. Apa ini? Mengapa kalian berdua berlatih bela diri di halaman depan? Setelah mendengar kata-kata Zhao Seng, Lan Ruoxi dan Xiao Tian menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Apakah kalian ingin berlatih bela diri bersama kami? Xiao Tian bertanya. Tidak, Zhao Seng langsung menolak. Aku hanya ingin bersantai. Lanjutkan saja apa yang sedang kalian lakukan. Jangan pedulikan aku. Ayo berlatih lagi. Karena Lan Ruoxi tahu bahwa Zhao Seng tidak suka berlatih bela diri, dia tidak memaksanya untuk berlatih bela diri bersama mereka. Baiklah. Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. 10 menit kemudian, Lan Ruoxi tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita bertanding sekarang? Sudut bibir Xiao Tian berkedut setelah mendengar kata-katanya. Apa, kalian ingin bertanding denganku? Apakah kalian ingin menindasku sebegitu parahnya? Karena dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat darinya, Xiao Tian mengira Lan Ruoxi ingin menindasnya. Awalnya, Xiao Tian ingin menolak tetapi tiba-tiba berubah pikiran karena itu bisa melukai harga dirinya sebagai seorang pria. Tentu, ketika Zhao Seng mendengar kata-kata Xiao Tian, dia langsung berkata, apakah kamu yakin ingin beradu dengannya? Kamu harus berpikir dua kali sebelum memutuskan sesuatu atau kamu akan menyesalinya nanti. Xiao Tian mengabaikan kata-kata Zhao Seng karena dia yakin Lan Ruoxi tidak akan menyakitinya. Dia mengabaikan peringatanku. Zhao Seng menghela napas. Tunggu, ini akan menjadi menarik. Hehe, kamu bisa menyerangku terlebih dahulu. Karena Lan Ruoxi lebih kuat dari Xiao Tian, dia memutuskan untuk membiarkannya menyerang terlebih dahulu. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berlari ke arah Lan Ruoxi dan mulai menyerangnya. Memotong, menggantung, mengarahkan, menusuk. Xiao Tian menyerangnya ke segala arah. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, Lan Ruoxi dapat menghindari semua serangannya dengan mudah. Tidak buruk, seranganmu cepat. Sayang sekali, aku lebih cepat darimu. Tentu saja, Xiao Tian tahu tentang hal itu karena Lan Ruoxi bahkan lebih cepat daripada Ju Fan, seorang seniman bela diri di tahap Grandmaster tingkat rendah. Namun Xiao Tian tidak menyerah dan terus menyerangnya. Ayo lakukan itu. Xiao Tian mengambil satu langkah mundur yang panjang. Pedang gaya bulan teknik menggambar, upacara kedua, Earthbreaker. Karena Xiao Tian masih belum menguasai teknik rahasia ketiga, ia memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia kedua. Yang mengejutkannya, Lan Ruoxi mampu menghindari semua serangannya. Dia bisa menghindari semuanya, meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mengalahkannya dengan teknik rahasia kedua, tetapi Xiao Tian berpikir dia bisa memukulnya setidaknya sekali. Namun, kenyataannya memang pahit. Lan Ruoxi mampu menghindari semua serangannya. Seberapa kuat dia? Xiao Tian ingin tahu seberapa kuat Lan Ruoxi karena hingga saat ini, dia masih belum tahu seberapa kuatnya dia. Sekarang giliranku. Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi mulai menyerangnya. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian segera mengubah posisinya dari menyerang menjadi bertahan. Dia tahu jika dia terus mencoba menyerangnya, itu bisa berakibat fatal baginya. Ketika Lan Ruoxi melayangkan tinju kanannya ke kepalanya, Xiao Tian memiringkan kepalanya ke kanan dan berhasil menghindarinya. Kesempatan. Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian ingin menyerang Lan Ruoxi. Namun, sebelum Xiao Tian bisa mengayunkan pedang kayunya, Lan Ruoxi melayangkan tendangan tinggi. Bahaya. Xiao Tian mengambil satu langkah mundur untuk menghindarinya karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menangkisnya. Yang mengejutkannya, Lan Ruoxi sudah berada di belakangnya. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Lan Ruoxi memiliki banyak pengalaman bertarung, jadi dia tahu bahwa Xiao Tian akan mengambil satu langkah mundur. Itulah sebabnya setelah melakukan tendangan tinggi, dia langsung bergerak ke belakang Xiao Tian. Xiao Tian hanya bisa menoleh. Dia tidak punya waktu untuk berbalik atau melompat ke depan. Sial, dia jauh lebih cepat dariku. Dia mengumpat dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Matamu bisa mengikuti kecepatanku tapi sayang, tubuhmu tidak bisa melakukan itu. Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi menendang Xiao Tian dari belakang. Xiao Tian terlempar sejauh 2 meter oleh tendangannya. Pada saat ini,
sebuah memori dari kehidupan masa lalunya tiba-tiba muncul di kepalanya. Chen, mana yang lebih baik? Menyerang lawan atau membela diri dari lawan? Tanya gurunya. Bertahan, jawab Hung Chen. Salah, kata gurunya, menyerang lawan adalah cara terbaik untuk membela diri. Apa maksudmu dengan itu? Huang Chen tidak mengerti kata-kata gurunya. Jika kamu terus membela diri, cepat atau lambat, lawanmu akan berhasil memukulmu. Tuannya berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi jika kau terus menyerang lawanmu dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan serangan balik, ada kemungkinan besar kau akan memenangkan pertarungan nanti. Setelah ingatan itu memudar, Xiao Tian bangkit berdiri dan berlari ke arah Lan Ruoxi. Namun, hasilnya sama saja. Ia tidak berhasil mengenai Lan Ruoxi, sebaliknya, ia ditendang oleh Lan Ruoxi lagi. Kau pembohong, Tuan, Xiao Tian merenung. Tiba-tiba sebuah ingatan dari kehidupan masa lalunya muncul lagi. Dasar bodoh, aku sudah bilang padamu untuk lari jika kau menghadapi lawan yang tidak bisa kau kalahkan. Apakah kau sudah lupa semua yang telah kuajarkan padamu? Bagaimana mungkin aku memiliki murid bodoh sepertimu? Kata gurunya dengan geram. Hahaha, Zhao Seng tak kuasa menahan tawanya saat melihat Lan Ruoxi menghajar Xiao Tian. Xiao Tian, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berbaring di tanah? Apa kau mengantuk? Hahaha, persetan kau, kata Xiao Tian sambil mengarahkan pedang kayunya ke arah Zhao Seng. Dihajar wanita, cek, cek, cek. Apa kau tidak malu? Bukankah kau berbakat bela diri? Jadi apa yang kau lakukan berbaring di tanah seperti itu? Saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengolok-olok Xiao Tian agar Zhao Seng tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat itu, Lan Ruoxi menoleh ke arah Zhao Seng dan bertanya, apa kau tidak lelah duduk di bangku kayu? Kenapa kau tidak berlatih bela diri denganku juga? Tidak, terima kasih. Zhao Seng langsung menolak. Aku hanya ingin duduk di bangku kayu ini dan menertawakan Xiao Tian. Haha, Zhao Seng lebih lemah dari Lan Ruoxi, jadi dia tahu jika dia melawannya, dia akan berakhir seperti Xiao Tian nanti. Pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba teringat ayahnya dari kehidupan masa lalunya karena setiap kali guru bela dirinya memukulnya, ayahnya selalu menertawakan kesengsaraannya. Bajingan ini benar-benar menyebalkan. Meskipun Xiao Tian mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi dia sama sekali tidak marah. Lan Ruoxi kemudian berjalan ke arah Xiao Tian dan berkata, kelemahan terbesarmu adalah refleksivitasmu. Kurasa lebih baik fokus pada itu untuk saat ini. Aku punya metode yang bagus untuk melatih refleksmu. Apakah kamu ingin mencobanya? Alih-alih menjawab, Xiao Tian bertanya, apa itu? Dipukuli setiap hari. Lan Ruoxi langsung menjawab, dengan ini, tubuhmu akan langsung merespons jika tubuhmu merasakan bahaya. Sudut, bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Tidak, terima kasih. Hehe, Lan Ruoxi terkikik, apakah kalian ingin terus berlatih bela diri lagi? Tanya Lan Ruoxi. Tentu, tapi, mari kita berhenti bertanding. Xiao Tian tidak ingin dipukuli oleh Lan Ruoxi lagi. Itulah sebabnya dia tidak ingin bertanding dengannya lagi. Hehe, Lan Ruoxi terkekeh. Kenapa? Yah, itu karena, sebelum Xiao Tian menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh Zhao Seng. Karena dia tidak ingin dipukuli oleh kalian. Zhao Seng berjalan menuju Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Pasti harga dirinya terluka karena dipukuli oleh seorang wanita. Benar begitu, temanku. Diam, kata Xiao Tian. Haha, Zhao Seng tidak bisa menahan tawa setelah melihat ekspresi Xiao Tian. Kemudian Xiao Tian dan Lan Ruoxi terus berlatih bela diri selama 30 menit sebelum akhirnya, mereka berhenti. Setelah Xiao Tian dan Lan Ruoxi mandi, mereka menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya pukul 9 pagi, Lisang datang ke rumah mereka. Yahui mengatakan bahwa mereka akan membahas rencana penyerangan terhadap geng Blue Eyes Lotus kemarin. Itulah sebabnya Lisang datang menjemput mereka. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka pun pergi ke sekolah bela diri Ryu. Ketika mereka melangkah ke ruang tamu, mereka melihat 8 orang duduk di kursi. Xiao Tian mengenal 6 orang di antara mereka. Ke-6 orang itu adalah Jufan, Yahui, Suren, Deming, Cheng, dan Bailong. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Apakah mereka dari sekolah bela diri Tiger? Karena tidak mengenal 2 orang yang duduk di samping Suren,
Xiao Tian menduga bahwa mereka adalah instruktur sekolah bela diri Tiger. "Oh, kalian sudah datang," kata Yahui ketika melihat Xiao Tian dan yang lainnya. "Ayo kita ke ruang pribadi untuk membahas rencana kita." Kemudian mereka menuju ke ruang pribadi. Ruang pribadi itu cukup besar, dengan banyak perabotan antik menghiasi ruangan itu. Seperti ruang tamu, kursi dan meja terbuat dari kayu. Setelah duduk di kursi, Yahui berkata, "Aku yakin semua orang di sini tahu lokasi markas geng Blue Eyes Lotus. Namun, kita masih belum tahu jumlah total anggotanya. Bukan hanya itu, kita juga masih belum tahu seberapa kuat mereka. Jika kita ingin berhasil menghancurkan mereka, kita harus tahu tentang ini." "Kau benar," Suren berkata, "informasi ini sangat penting bagi kita." Black, Crystal, apakah kalian punya informasi tentang mereka?" Juvan bertanya. "Berdasarkan informasi kita sebelumnya, mereka memiliki sekitar 80 anggota dan setengah dari mereka adalah seniman bela diri di tahap master tingkat rendah." Alasan Xiao Tian tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia ingin mereka meremehkan gengnya. Jika Xiao Tian memberitahu mereka bahwa dia memiliki 120 orang, dia yakin mereka akan membawa sedikitnya 140 orang. Dengan mengatakan ini, Xiao Tian berharap mereka hanya akan membawa 100 hingga 120 orang nanti. Dengan ini, mereka tidak akan kalah jumlah nanti. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa ada kemungkinan besar mereka akan membawa lebih dari itu nanti. 80 anggota, ya. Suren berbicara sambil menyentuh dagunya. "Grandmaster, berapa banyak orang yang kalian rencanakan untuk dibawa ke perang nanti?" Zhao Sheng bertanya. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan informasi, jadi Zhao Sheng tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. "Aku akan membawa 50 orang nanti. 40 murid dan 10 instruktur." Juvan menjawab, "Sama di sini. Aku akan mengirim 50 orang nanti. 45 murid dan 5 instruktur." Setelah mengatakan itu, Yahui menatap Suren. "Berapa banyak orang yang akan kau bawa nanti? Karena lawan kita hanya memiliki 80 orang, aku akan mengirim 30 orang nanti. 25 murid dan 5 instruktur. Kurasa ini sudah cukup karena kita akan memiliki 130 orang nanti." Suren merasa sudah cukup untuk menghancurkan geng Blue Eyes Lotus nanti karena Juvan, Yahui, dan dia juga akan ikut berperang nanti. Xiao Tian, Zhao Sheng, dan Lan Ruoxi senang setelah mendengar perkataan mereka. Dengan ini, selisih jumlah mereka tidak akan terlalu besar nanti. Dengan selisih hanya 10 orang, peluang mereka memenangkan perang akan lebih tinggi setelah mereka berhasil meracuni Juvan dan yang lainnya. "Suren, kita berdua akan membawa 50 orang dan kamu hanya ingin mengirim 30 orang. Yahui merasa tidak adil jika Suren hanya akan mengirim 30 orang nanti. Dia ingin Suren juga membawa 50 orang seperti mereka. "Grandmaster Yahui, menurutku 130 orang sudah cukup. Kita tidak hanya punya lebih banyak orang, tetapi kita juga punya banyak orang yang ahli dalam seni bela diri seperti kalian bertiga dan para instruktur." Tentu saja, Xiao Tian tidak akan membiarkan mereka menambah jumlah karena akan merepotkan nanti. Benar, Zhao Sheng menambahkan, "Setengah dari musuh kita hanyalah seniman bela diri tingkat murid, jadi saya yakin kita sudah memiliki peluang tinggi untuk memenangkan perang dengan orang sebanyak itu." "Saya juga berpikir begitu," Lan Ruoxi berkata, "kita akan memiliki 20 instruktur dan 3 Grandmaster nanti, jadi itu sudah cukup. Saya yakin satu instruktur dapat melawan 2 hingga 3 seniman bela diri di tingkat master tingkat rendah." Lan Ruoxi kemudian melanjutkan, "Katakan saja satu instruktur dapat melawan 2 musuh, jadi 20 instruktur dapat melawan 40 musuh nanti. Bukankah ini berarti bahwa para instruktur saja sudah dapat menghadapi setengah dari musuh kita? Dan jangan lupa bahwa kita masih memiliki 110 orang yang siap bertarung nanti." Dia benar, Suren setuju dengan perkataan Lan Ruoxi. "Dengan ini, kita tinggal mengurus sisanya dan aku yakin, dengan 110 orang, akan mudah bagi kita untuk mengalahkan mereka. Yang perlu kita khawatirkan hanya 5 orang. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Orang-orang itu adalah Xiao Tian, Mu Huo, Chun Hua, Ren Aoxu dan wanita misterius itu. "Apakah kamu punya informasi tentang mereka?" Juvan bertanya. "Aku tidak yakin tentang ini, tetapi kami pikir, Xiao Tian dan Chun Hua sudah berada di tahap master tingkat tinggi."
Ren Aoxu adalah seniman bela diri di tahap master tingkat rendah. Sedangkan untuk Mu Huo dan wanita misterius itu, kami pikir, mereka sudah berada di tahap Grandmaster tingkat rendah. Zhao Seng tidak punya pilihan selain berbohong karena mereka telah melihat keterampilan mereka sebelumnya. Xiao Tian telah mengalahkan Qi Gang, seorang seniman bela diri di tahap master tingkat tinggi. Jika Zhao Seng mengatakan bahwa Xiao Tian hanya di tahap master tingkat rendah, mereka akan segera tahu bahwa Xiao Tian melakukan sesuatu pada Qi Gang. Xiao Tian telah mendapatkan reputasi yang baik setelah mengalahkan Qi Gang, jadi Zhao Seng tidak ingin mencoreng reputasi baik Xiao Tian. Kita akan berurusan dengan Xiao Tian, Chun Hua, dan Ren Aoxu. Xiao Tian berkata, para Grandmaster, silakan berurusan dengan Mu Huo dan wanita misterius itu karena kita bukan lawan mereka. Ju Fan, Su Ren, dan Yahui saling memandang sebelum menganggukkan kepala. Baiklah, meskipun Mu Huo dan wanita misterius itu sudah berada di tahap Grandmaster tingkat rendah, tetapi mereka bertiga juga berada di tahap Grandmaster tingkat rendah. Mereka yakin bahwa mereka akan dapat mengalahkan Mu Huo dan wanita misterius itu nanti. Xiao Tian senang ketika mereka setuju. Sekarang saatnya untuk melaksanakan rencana kita selanjutnya, kata Xiao Tian dalam hatinya. Tapi menurutku, kita perlu memastikan semuanya terlebih dahulu. Aku khawatir informasi kita tidak lagi akurat. Xiao Tian ingin menjalankan rencananya, jadi dia mengatakan sesuatu seperti itu. Rencananya selanjutnya adalah mengurangi jumlah instruktur. Dia ingin membawa beberapa instruktur untuk berpura-pura menyelidiki markas besar geng Blue Eyes Lotus. Setelah itu, mereka akan memukuli para instruktur dan memenjarakan mereka di ruang bawah tanah. Kakakku benar, Zhao Seng menambahkan, kami mendapatkan informasi ini seminggu yang lalu, jadi aku tidak tahu apakah informasinya masih akurat atau tidak karena ku dengar mereka ingin merekrut anggota baru. Begitukah? Ju Fan bertanya, sepertinya kita perlu menyelidiki mereka lagi. Xiao Tian, Zhao Seng, dan Lan Ruoxi senang setelah mendengar kata-kata Ju Fan. Bagus, sepertinya semuanya akan berjalan sesuai rencana. Itulah kata-kata yang muncul di benak mereka. Black, Crystal, mengapa kalian bertiga tidak menyelidiki mereka lagi? Ju Fan berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena kau telah berhasil menyelidiki mereka sebelumnya, akan mudah bagimu untuk melakukannya, kan? Ju Fan benar, Su Ren menambahkan, bisakah kami serahkan padamu? Wajah Xiao Tian menjadi gelap. Dia tidak senang dengan kata-kata mereka. Aku bisa melakukannya, tetapi aku ingin kau mengirim beberapa instruktur untuk pergi bersama kami nanti. Menyelidiki mereka adalah misi yang berbahaya, jadi kami butuh dukungan. Mengapa kau ingin beberapa instruktur pergi bersamamu? Bukankah kau telah berhasil melaksanakan misi ini sebelumnya? Tentu saja, Ju Fan tidak ingin mengirim murid-muridnya karena itu adalah misi yang berbahaya. Xiao Tian, Zhao Seng, dan Lan Ruoxi adalah junior mereka, jadi Ju Fan yakin mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Tidak, kami tidak akan melakukannya jika kau tidak mengirim beberapa instruktur untuk ikut dengan kami. Dari suaranya, semua orang tahu bahwa Xiao Tian tidak akan berubah pikiran. Kau ingin kami melakukan misi berbahaya sendirian. Kenapa kau tidak mengirim murid-muridmu untuk melakukannya saja? Aku setuju dengan saudaraku. Zhao Seng menambahkan, jika kau masih ingin kami melakukan misi ini sendirian, kami tidak akan berpartisipasi dalam perang nanti. Kami akan membalas dendam pada Xiao Tian dengan cara kami sendiri nanti. Kata-kata Zhao Seng sangat mengejutkan Ju Fan dan yang lainnya. Karena dia orang yang santai, mereka pikir Zhao Seng akan menyetujui persyaratan mereka, tetapi mereka salah. Suasana menjadi canggung karena ini. Tak satu pun dari mereka ingin mengalah. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Sudah 6 detik, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya saling memandang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hal ini membuat Xiao Tian geram dan mengumpat dalam hatinya. Sial, mereka masih tidak mau mengalah. Pada saat ini, Xiao Tian memikirkan cara untuk membuat mereka menyetujui syaratnya. Setelah berpikir selama beberapa detik, Xiao Tian akhirnya menemukan sebuah ide. Saya harap ide ini berhasil. Xiao Tian menemukan ide yang berisiko. Dia tahu bahwa itu bisa merusak rencananya nanti. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu, atau Ju Fan dan yang lainnya tidak akan menyetujui syaratnya.
Xiao Tian berdiri dan menatap Zhao Seng dan Lan Ruoxi. Ayo pulang. Kita tidak punya urusan lagi di sini. Mari kita balas dendam pada Xiao Tian dengan cara kita sendiri. Kata-katanya sangat mengejutkan Lan Ruoxi dan Zhao Seng. Mereka tidak menyangka dia akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tentu saja, mereka tahu bahwa Xiao Tian tidak serius tentang hal itu. Baiklah, Zhao Seng dan Lan Ruoxi menjawab serempak. Setelah mengatakan itu, mereka bangkit dari kursi mereka. Meskipun mereka tahu bahwa ide Xiao Tian berisiko, tetapi mereka tetap setuju untuk melakukannya. Ketika Xiao Tian, Zhao Seng, dan Lan Ruoxi hendak keluar dari ruang pribadi, Yahui segera berkata, "Tunggu." Xiao Tian merasa lega saat Yahui menghentikan mereka pergi. "Bagus," kata Xiao Tian dalam hatinya. "Kami setuju dengan syaratmu. Kami akan mengirim beberapa instruktur untuk pergi bersamamu nanti." Xiao Tian, Zhao Seng, dan Lan Ruoxi ahli dalam seni bela diri, jadi Yahui tidak ingin kehilangan mereka. Tidak hanya itu, Yahui dan yang lainnya telah berencana menjadikan Xiao Tian kambing hitam mereka jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka nanti, jadi mereka harus menghentikan mereka pergi. "Aku ingin 10 instruktur untuk pergi bersamaku nanti, karena akan ada 20 instruktur." Xiao Tian mencoba menguranginya hingga setengahnya. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa kata-katanya tidak masuk akal, tetapi dia tetap mengatakannya karena tidak ada salahnya mencoba. "Apa, 10 instruktur?" Kata-kata Xiao Tian sangat mengejutkan Jufan, Yahui, dan Suren. Mereka tahu bahwa misinya berbahaya, tetapi dari sudut pandang mereka, meminta 10 instruktur untuk pergi bersamanya masih tidak masuk akal. "Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak instruktur untuk pergi bersamamu?" tanya Suren. "Ya, bukankah lebih baik mengirim beberapa orang saja untuk misi semacam ini karena semakin banyak orang, semakin mudah bagi mereka untuk ditemukan nanti." Yahui mencoba mengubah pikiran Xiao Tian. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa mereka akan mengatakan sesuatu seperti itu. Itu sebabnya dia bisa menjawabnya dengan mudah. "Nanti aku akan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Dengan ini, kemungkinan kita mendapatkan informasi penting akan lebih tinggi." Meskipun kata-kata Xiao Tian masuk akal, mereka tetap berpikir akan lebih baik untuk mengirim beberapa orang. Mengirim 10 instruktur masih terlalu banyak, para instruktur penting bagi mereka karena mereka semua adalah seniman bela diri pada tingkat master tingkat tinggi. Jika instrukturnya ditemukan dan ditangkap oleh musuh, mereka akan kehilangan beberapa petarung yang terampil. Tentu saja, mereka dapat mengirim instruktur lain ke medan perang, tetapi Yahui dan Suren tidak akan melakukannya. Jika mereka kehilangan semua instruktur mereka dalam perang, masa depan sekolah seni bela diri mereka akan terancam nantinya. Karena mereka masih belum menjawab, Xiao Tian bertanya lagi, "Jadi bagaimana? Apakah kalian semua setuju?" Kami masih berpikir bahwa membawa 10 instruktur terlalu banyak." Setelah mengatakan itu, Yahui menatap Jufan dan Suren, "Benar begitu?" "Ya," Suren dan Jufan menjawab serempak. "Berapa banyak orang yang akan kalian kirim untuk menjalankan misi bersamaku nanti?" Meskipun Xiao Tian kecewa, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jufan, Yahui, dan Suren saling memandang sebelum menjawab pertanyaan Xiao Tian. Dan seolah-olah mereka dapat berkomunikasi melalui mata mereka, mereka berkata serempak, 5 instruktur. "Hanya 5 instruktur. Kita akan pergi ke markas musuh, tempat yang dijaga oleh 80 orang. Bagaimana bisa kau hanya mengirim 5 instruktur untuk pergi bersamaku?" Meskipun 5 instruktur sudah dianggap banyak, tetapi Xiao Tian berusaha menambah jumlah instruktur yang akan pergi bersamanya nanti. 5 instruktur sudah cukup. Ingat kita hanya akan memiliki 20 instruktur nanti. Zhao Seng tidak ingin Xiao Tian terus memaksa mereka untuk menambah jumlah instruktur karena itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan nanti. Xiao Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya tidak bersikap seperti itu. Setelah menghela napas, Xiao Tian berkata, "Baiklah. Aku akan menyelidikinya bersama mereka nanti. Jadi, siapa orang-orang yang akan kalian kirim untuk menjalankan misi bersamaku nanti?" tanya Xiao Tian. Jufan menatap murid-muridnya dan berkata, "Cheng, Deming, kalian berdua akan pergi menyelidiki musuh kita bersamanya nanti." "Mengerti, Sifu." Karena Jufan berkata demikian, Cheng dan Deming langsung setuju. "Bai Long, kau pergi dan menemaninya nanti juga," kata Yahui kepada muridnya, yang duduk di sebelahnya.
Serahkan saja padaku, Sifu. Bai Long telah menduga bahwa Yahui akan memilihnya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya karena dia telah melakukan misi berbahaya berkali-kali di masa lalu. Hei ya, Dahe, aku memilih kalian berdua untuk misi ini. Kalian berdua pergi dan menemaninya juga. Suren berbicara kepada murid-muridnya. Mengerti. Hei ya dan Dahe menjawab tanpa berpikir dua kali. Kakak, aku akan pergi bersamamu juga. Zhao Seng berbicara tiba-tiba. Baiklah, Xiao Tian langsung setuju. Crystal, apakah kau akan pergi bersama mereka nanti juga? Tanya Yahui. Aku tidak bisa ikut dengan mereka karena ada yang harus kulakukan. Menurut rencana mereka, Lan Ruoxi akan tinggal di rumah. Itulah sebabnya dia langsung menolak. Oh, kenapa? Suren ingin tahu alasan mengapa Lan Ruoxi tidak mau ikut dengan mereka. Yahui, Suren, dan Jufan yakin bahwa Lan Ruoxi lebih kuat daripada Xiao Tian dan Zhao Seng, jadi mereka pikir dia akan pergi bersama mereka lebih awal. Sebelum Lan Ruoxi menjawab pertanyaan Suren, Xiao Tian langsung berkata, hari ini adalah hari kakak laki-laki kita meninggal, jadi dia harus mengunjungi makamnya. Begitu, awalnya, Yahui ingin memaksa Lan Ruoxi untuk pergi bersama Xiao Tian dan yang lainnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, dia berubah pikiran. Tentu saja, dia tahu bahwa Lan Ruoxi adalah saudara ipar Xiao Tian dan Zhao Seng. Dia juga tahu bahwa selama ini, dialah yang mengurus mereka. Hari ini adalah hari yang penting bagiku, tetapi aku akan berpartisipasi dalam rencana selanjutnya. Lan Ruoxi memasang ekspresi sedih. Tidak apa-apa, kata Suren. Jufan kemudian kembali memperhatikan Xiao Tian dan bertanya, jadi, kapan kau akan menjalankan misi? Sore ini, mungkin pukul 4 sore. Xiao Tian tidak ingin membuang waktu karena ia ingin segera memenjarakan musuhnya. Bagus. Jufan merasa senang setelah mendengar perkataan Xiao Tian. Mereka berbincang selama 40 menit lagi sebelum akhirnya Xiao Tian, Zhao Seng, dan Lan Ruoxi pulang. Tidakkah menurutmu perilaku Es sedikit mencurigakan? Tanya Jufan. Apa maksudmu dengan itu? Yahui tidak mengerti mengapa Jufan tiba-tiba berkata seperti itu. Entahlah, tapi aku punya firasat tidak enak sejak tadi. Ketika Xiao Tian bersikeras agar mereka mengirim 10 instruktur untuk pergi bersamanya tadi, Jufan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa itu. Mungkin itu hanya imajinasimu. Tidak seperti Jufan, Suren tidak curiga pada Xiao Tian. Menurutnya, perilaku Xiao Tian adalah hal yang wajar. Xiao Tian akan pergi ke markas musuh mereka nanti, jadi wajar saja jika dia ingin mengamankan keselamatannya. Tidak hanya itu, kata-kata Xiao Tian juga masuk akal. Jika Xiao Tian meminta beberapa murid untuk menemaninya, Suren tidak akan keberatan meskipun Xiao Tian ingin 15 murid ikut bersamanya. Aku juga berpikir begitu. Yahui juga tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Xiao Tian. Dan mereka adalah junior kita, jadi mereka tidak akan berani memiliki niat jahat terhadap kita. Yah, mungkin aku terlalu memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Suren dan Yahui, Jufan berpikir bahwa dia terlalu memikirkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Chunhua, kita akan menjalankan misi kita pukul 4 sore hari ini. Xiao Tian langsung ke intinya. Akan ada 5 instruktur bersama kita, jadi pastikan kamu tidak akan membuat satu kesalahan pun nanti. Saat ini, Xiao Tian sedang berada di ruang keluarga. Setelah sampai di rumah, Xiao Tian langsung menelepon Chunhua untuk memberitahu bahwa ia akan segera menjalankan rencana mereka. Mengerti, jawab Chunhua. Setelah menceritakan semuanya, Xiao Tian menutup telepon. Zhao Seng, apakah kau sudah menyiapkan semuanya? Xiao Tian bertanya. Sudah. Zhao Seng kemudian mengeluarkan racun. Ini racun musi. Racun ini tidak mematikan dan efeknya akan hilang dalam 1 atau 2 hari. Zhao Seng kemudian mulai menjelaskan semua tentang racun musi. Racun musi diciptakan untuk menipu musuh, bukan untuk membunuh musuh. Siapapun yang meminum racun musi akan memiliki wajah pucat. Denyut nadi mereka tidak akan berdetak seperti orang normal. Seolah-olah mereka terluka parah. Sebenarnya, mereka tidak perlu menggunakan metode semacam ini. Namun, mereka takut Jufan dan yang lainnya akan memeriksa denyut nadinya nanti. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menggunakan metode ini. Pada saat ini, Lan Ruoxi, yang melihat mereka, kagum dengan keberanian mereka. Selama itu dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka,
Xiao Tian dan Zhao Seng akan melakukan apa saja. Mereka bahkan rela meracuni diri mereka sendiri. Anak-anak muda ini memang gila. Aku ingin tahu seperti apa masa depan mereka jika mereka sudah segila ini saat masih muda. Meskipun Lan Ruoxi tahu bahwa racun musi tidak mematikan, tetapi tetap saja racun. Dan satu kesalahan bisa membuat mereka mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Namun, Xiao Tian dan Zhao Seng tetap bersikap normal. Seolah-olah racun itu hanya mainan bagi mereka. Bagus, kita akan meracuni diri kita sendiri setelah memenjarakan mereka nanti. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menatap Lan Ruoxi. Nona Lan, semuanya akan tergantung padamu dalam 2 hari ke depan. Kau tidak perlu khawatir, aku akan mengurus semuanya. Tapi, apakah kau benar-benar akan meracuni dirimu sendiri nanti? Lan Ruoxi ingin tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menanyakan pertanyaan itu. Ya, Xiao Tian langsung menjawab. Kenapa, kau tidak takut? Kurasa kalian berdua tidak perlu minum racun nanti. Kemungkinan Juvan dan yang lainnya akan memeriksa denyut nadi mereka hanya 50%, jadi Lan Ruoxi berpikir mereka tidak perlu meracuni diri mereka sendiri. Lebih baik aman daripada menyesal. Xiao Tian langsung menjawab, jika mereka tahu kita baik-baik saja, mereka akan mencurigai kita nanti. Xiao Tian benar, Zhao Seng menambahkan, dan jangan khawatir, seperti yang kukatakan sebelumnya, racun ini tidak mematikan. Lan Ruoxi hanya bisa menghela napas setelah mendengar kata-kata mereka. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengubah pikiran mereka, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Distrik Nanli, markas besar pembungkaman Blue Eyes Lotus. Pemimpin kita telah memberiku perintah. Chun Hua berbicara ketika dia berada di depan semua orang. Pukul 4 sore nanti, dia akan datang dengan 5 instruktur. Mereka semua adalah seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi. 5 instruktur, ya, sebelumnya, Mo Huo mengira mereka akan datang dengan lebih dari 5 instruktur. Ya, kata Chun Hua, akan ada 20 instruktur nanti, jadi mereka hanya bisa mengirim 5 orang. Kalau begitu, mari kita bawa 20 orang. Karena Xiao Tian tidak ingin mereka melakukan satu kesalahan pun, Mo Huo memutuskan untuk membawa 20 orang nanti. Dia yakin bahwa 20 orang lebih dari cukup untuk mengurus 5 instruktur karena Chun Hua dan dia juga akan datang. Bisakah kamu mengizinkanku untuk berpartisipasi dalam misi ini juga? Ren Aoxu berbicara tiba-tiba. Mo Huo dan yang lainnya langsung menoleh ke arah Ren Aoxu. Apa kau yakin? Tanya Mo Huo. Ren Aoxu adalah adik laki-laki Xiao Tian, jadi Mo Huo tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ya, dari ekspresinya, semua orang bisa tahu bahwa Ren Aoxu benar-benar ingin berpartisipasi dalam misi tersebut. Biarkan dia berpartisipasi dalam misi tersebut. Chun Hua merasa tidak apa-apa jika Ren Aoxu ingin berpartisipasi dalam misi tersebut. Dia yakin mereka bisa melindunginya nanti. Setelah berpikir beberapa detik, Mo Huo setuju, baiklah. Tapi kau harus tetap dekat denganku nanti. Dengan Ren Aoxu yang tetap dekat dengannya, Mo Huo bisa melindunginya nanti. Baiklah, Ren Aoxu tahu bahwa mereka khawatir akan keselamatannya. Aku harus menjadi lebih kuat lebih cepat agar aku tidak menjadi beban di masa depan. Ren Aoxu telah berlatih seni bela diri, tetapi dia masih merasa bahwa dia sangat lemah. Bahkan beberapa bawahan Xiao Tian dapat mengalahkannya. Itulah sebabnya setiap kali Mo Huo melatih bawahan Xiao Tian, dia juga berlatih dengan mereka. Tanda hubung 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 tanda hubung. Pukul 2 siang, Deming, Cheng, Bailong, Heya, dan Da He tiba di rumah Xiao Tian. Mereka semua membawa pisau kecil. Ayo pergi sekarang, kata Heya saat sudah berada di depan Xiao Tian dan Zhao Seng. Baiklah, Xiao Tian dan Zhao Seng menjawab serempak. Karena markas geng Blue Eyes Lotus jauh dari rumah Xiao Tian, mereka butuh waktu 1 jam untuk mencapai tujuan. Mereka memarkir mobil mereka cukup jauh dari markas geng Blue Eyes Lotus agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat ini, mereka berada di bawah sebuah pohon besar. Ada banyak pohon di sekitar markas geng Blue Eyes Lotus, dan mereka berada di bawah salah satu pohon itu. Jadi, apa rencana kita sekarang? Tanya Bailong. Kurasa lebih baik kita berpencar menjadi 2 kelompok sekarang. Xiao Tian menjawab, dengan ini, kita bisa
Namun, sebelum Xiao Tian menyelesaikan perkataannya, sebuah suara terdengar, mereka ada di sini. Xiao Tian dan yang lainnya langsung menoleh ke arah sumber suara. Agar Heya dan yang lainnya tidak curiga, Xiao Tian berlari ke arah orang yang baru saja berbicara. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menendang kepala orang itu. Asteris bang, orang itu langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Tentu saja, itu hanya akting karena Xiao Tian tidak menendang bawahannya dengan keras. Ayo keluar dari sini sekarang. Xiao Tian berkata, tempat ini tidak lagi aman. Mereka setuju dengan Xiao Tian. Namun, sebelum mereka sempat pergi, mereka dikepung oleh 20 bawahan Xiao Tian. Kemana kalian ingin pergi? Tanya Mu Huo. Menurutmu, apakah kalian semua bisa lari dari kami? Bibir Chun Hua melengkung membentuk seringai. Xiao Tian kemudian menatap Cheng dan bertanya, bagaimana mereka bisa tahu lokasi kita dengan mudah? Ini tidak mungkin, rencana kita pasti sudah terbongkar. Sialan, Zhao Seng menjawab, sepertinya ada mata-mata di perguruan seni bela diri Ryu. Aku juga berpikir begitu. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk tahu lokasi kita secepat ini. Bai Long setuju dengan kata-kata mereka. Jadi, apa yang harus kita ketahui? Kita tidak punya pilihan selain melawan mereka. Deming berkata, kita telah dikepung oleh mereka, jadi itu satu-satunya pilihan bagi kita. Heya dan yang lainnya segera mengeluarkan pisau mereka. Sial, situasi ini tidak baik untuk kita. Cheng mengumpat dengan kejam ketika dia melihat semua musuh mereka juga menghunus senjata. Kalahkan mereka. Hu Muo mengarahkan pipa logam itu ke Xiao Tian dan yang lainnya. Tanpa menunggu sedetik pun, bawahan Xiao Tian mulai menyerang Xiao Tian dan yang lainnya. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian lagi, kata Mu Huo ketika dia sudah berada di depan Cheng. Ketika Cheng mengetahui bahwa lawannya adalah Mu Huo, ia menggertakkan giginya. Ia tidak pernah melupakan hari ketika Mu Huo mempermainkannya dan memukulinya dengan kejam. Aku tidak bisa mengalahkannya. Apa yang harus kulakukan? Cheng ingin meminta bantuan, tetapi ia tahu mereka kalah jumlah. Ia tahu bahwa teman-temannya tidak dapat menolongnya. Kita bertemu lagi. Chun Hua berbicara ketika ia berada di depan Deming. Jangan berpikir bahwa kau akan mengalahkanku lagi kali ini. Deming yakin alasan ia kalah dari Chun Hua terakhir kali adalah karena ia tidak fokus pada pertarungan. Benarkah? Kita lihat saja nanti. Memang benar bahwa Chun Hua dapat mengalahkannya karena keberuntungan di masa lalu, tetapi sekarang, ia yakin bahwa ia dapat mengalahkannya tanpa bergantung pada keberuntungan. Mu Huo telah melatihnya dengan sangat keras, dan ia dapat merasakan bahwa ia lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan, kekuatan, dan refleksnya telah meningkat drastis sejak Mu Huo melatihnya. Adapun yang lainnya, mereka menghadapi 5 orang bawahan Xiao Tian. Sebenarnya, 3 orang sudah cukup untuk mengalahkan satu instruktur. Namun, Mu Huo berpikir lebih baik aman daripada menyesal. Tanpa menunggu sedetik pun, Deming berlari ke arah Chun Hua dan mulai menyerangnya. Karena ia menyerang dengan pisau, Chun Hua tidak menangkis serangannya. Ia memutuskan untuk menghindari semua serangannya karena berbahaya untuk menangkisnya. Ia bisa terluka nanti, dan ia tidak menginginkannya. Ketika Deming ingin mengiris lehernya, Chun Hua mundur satu langkah untuk menghindarinya. Karena ia ingin melepaskan pisau dari tangan kanan Deming, ia menendang pergelangan tangan kanannya. Ketika pisau itu melayang tinggi ke udara, Chun Hua menjadi lebih berani. Ia segera mulai menyerang Deming. Tendangan, pukulan, serangan siku, serangan lutut. Chun Hua menyerang Deming tanpa henti dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, Deming hanya bisa membela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Deming tidak percaya bahwa Chun Hua telah menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa hari. Sebelumnya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkannya selama dia fokus pada pertarungan. Sekarang dia mulai bertanya-tanya apakah dia akan mampu mengalahkannya atau tidak. Adapun Mu Huo, dia saat ini sedang memukuli Cheng dengan kejam. Wajah Cheng penuh memar, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Karena dia ingin tahu situasinya, dia berhenti memukuli Cheng. Bagus, semuanya terkendali. Mu Huo senang ketika dia mengetahui bahwa bawahan Xiao Tian berada di atas angin dalam pertarungan. Tatapannya kemudian berhenti pada Ren Aoxu. Bagus, tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Kemudian Mu Huo mulai memukuli Cheng lagi. Pada saat ini, bawahan Xiao Tian, yang berada di depan Xiao Tian, memiliki ekspresi yang rumit.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menghormati Xiao Tian dan tidak ingin menyakitinya, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menyakitinya. Jika tidak, itu bisa menimbulkan kecurigaan di kemudian hari. Ketika bawahannya masih belum menyerangnya, dia memberi mereka sinyal untuk segera menyerangnya. Namun, bawahannya tetap pada posisi mereka. Mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tentu saja, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Dia bahkan senang ketika dia tahu bahwa mereka tidak ingin menyakiti mereka. Karena Xiao Tian tahu bahwa mereka tidak akan menyerangnya terlebih dahulu, dia memutuskan untuk menyerang mereka. Mati, karena bawahannya tidak bergerak sedikit pun dari tempat mereka berada, Xiao Tian memutuskan untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Sepertinya aku harus memarahi mereka nanti. Jika mereka terus bersikap seperti ini, itu akan menjadi masalah di masa depan. Semua orang sedang bertarung, jadi akan menimbulkan kecurigaan jika dia satu-satunya yang tidak bertarung. Bawahan Xiao Tian saling memandang sebelum menganggukkan kepala. Ayo serang pemimpin kita sekarang. Dengan pemikiran itu, bawahan Xiao Tian mulai menyerangnya. Namun, karena mereka tidak ingin melukainya, mereka menjatuhkan senjata mereka ketika Xiao Tian memukul mereka. Dalam rencana mereka, Xiao Tian akan dihajar oleh bawahannya. Itulah sebabnya Xiao Tian tidak melawan mereka dengan serius. Asteris uak, Xiao Tian terpental sejauh 2 meter setelah ditendang oleh salah satu bawahannya. Pada saat yang sama, Heya juga terpental sejauh 2 meter oleh tendangan Ren Aoxu, menyebabkan dia jatuh tepat di belakang Xiao Tian. Seperti yang lainnya, wajahnya penuh memar, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Xiao Tian dan Heya segera berdiri. Mereka tidak langsung menyerang bawahan Xiao Tian, sebaliknya, mereka berdiri dengan punggung saling berhadapan. Heya, aku akan mencoba menghalangi mereka. Xiao Tian berbicara tiba-tiba. Kau harus lari dari sini. Agar Heya tidak curiga, dia akan berpura-pura melawan semua bawahannya sehingga Heya bisa melarikan diri. Xiao Tian berani mengatakan sesuatu seperti ini karena dia tahu bahwa Heya tidak akan bisa melarikan diri nanti. Kata-kata Xiao Tian sangat mengejutkan Heya. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan mengatakan sesuatu seperti itu. Kau ingin membantuku melarikan diri dari sini? Ya, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Lihatlah teman-teman kita, mereka dipukuli oleh bawahan Xiao Tian. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan menjadi sandera nanti. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau tidak memilih dirimu sendiri? Mereka baru bertemu hari ini, jadi Heya merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Bisa dikatakan mereka tidak saling kenal. Biasanya, orang yang tidak saling kenal hanya akan peduli pada diri mereka sendiri. Sebenarnya, Xiao Tian sudah menduga Heya akan menanyakan hal seperti itu. Itulah sebabnya dia bisa langsung menjawabnya. Itu karena kamu lebih cepat dariku, jadi kemungkinan kamu bisa melarikan diri lebih tinggi. Jika kamu berhasil melarikan diri nanti, jangan lupa beritahu para Grandmaster bahwa ada mata-mata di sekitar kita. Perkataan Xiao Tian masuk akal, jadi Heya mengira Xiao Tian benar-benar ingin membantunya. Baiklah, jika aku berhasil melarikan diri, aku pasti akan memberitahu para Grandmaster tentang ini. Aku juga akan mencoba membuat para Grandmaster menyelamatkanmu nanti. Pada saat ini, Heya mengira Xiao Tian adalah orang baik. Dia masih tidak menyadari semua itu hanya akting. Apa yang kalian bisikkan? Tanya salah satu bawahan Xiao Tian. Ayo kita kalahkan mereka lagi. Ketika bawahan Xiao Tian mulai menyerang lagi, Xiao Tian berkata, tetaplah di belakangku. Seperti seorang jenderal perang, Xiao Tian menghadapi bawahannya dengan berani. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Dia tampak begitu tenang. Pada saat ini, Heya kagum dengan tindakan Xiao Tian. Terima kasih. Ketika ada kesempatan untuk melarikan diri, Heya tidak membuang waktu dan segera melarikan diri. Kejar dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Kata salah satu bawahan Xiao Tian sambil mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah Heya. Mu Huo, yang melihat itu, berlari ke arah Heya. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Mu Huo berlari secepat yang dia bisa. Heya memutuskan untuk berlari ke hutan karena dia pikir itu adalah pilihan yang lebih baik. Dia bermain petak umpet dengan Mu Huo dan bawahan Xiao Tian di hutan selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari mereka. Aku harus segera pergi ke sekolah bela diri Ryu. Dengan pemikiran itu,
Heya berlari menuju mobilnya yang diparkir cukup jauh dari markas geng Blue Eyes Lotus. Setelah berlari sekitar 15 menit, akhirnya dia sampai di tempat tujuannya. Yang mengejutkannya, dia melihat Xiao Tian di depan mobilnya. Kau juga berhasil kabur. Heya terkejut saat melihat Xiao Tian. Sebelumnya, Heya mengira hanya dia yang berhasil kabur. Dia tidak menyangka Xiao Tian juga berhasil kabur. Saat itu, Xiao Tian tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Heya menyentuh bahu Xiao Tian dan berkata, "Bagus, bagus. Ayo segera uak." Sebelum Heya menyelesaikan perkataannya, Xiao Tian memukul bagian tengah tubuh Heya dengan sangat keras. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukulku?" Heya tidak tahu mengapa tiba-tiba memukulnya. Saat itu, Mo Huo dan 3 orang bawahan Xiao Tian keluar dari tempat persembunyian mereka. Karena mereka tidak ingin Heya kabur, anak buah Xiao Tian langsung melumpuhkan Heya. Apa ini? Kenapa kau bersama mereka?" Heya merasa sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Karena sebelumnya, Xiao Tian membantunya kabur, Heya percaya bahwa Xiao Tian bukanlah musuhnya. Namun sekarang, ia mulai bimbang apakah Xiao Tian adalah musuh atau temannya. Heya ingin Xiao Tian memberitahunya alasan mengapa Xiao Tian membantu anggota geng Blue Eyes Lotus. Apakah seseorang mengancamnya? Heya bertanya dalam benaknya. Apa kau benar-benar ingin tahu mengapa aku membantu mereka? Jawabannya sederhana. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu karena aku pemimpin mereka. Geng Blue Eyes Lotus adalah gengku. Jadi, tentu saja, aku tidak akan membiarkan gengku hancur. Ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajah Heya. Apa? Kau pemimpin mereka? Heya merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Sebelumnya, ia mengira Xiao Tian sedang diancam oleh seseorang. Itulah sebabnya ia membantu anggota geng Blue Eyes Lotus. Benar sekali, Xiao Tian melepas topeng silikonnya. Perkenalkan diri lagi, namaku Xiao Tian, dan aku pemimpin geng Blue Eyes Lotus. Perkataan Xiao Tian bagaikan badai di telinga Heya. Sebelumnya, ia tidak percaya 100% dengan perkataan Xiao Tian. Namun, setelah melihat wajahnya, Heya tahu bahwa orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Xiao Tian. Jadi, selama ini kita membicarakan rencana untuk menghancurkan geng Blue Eyes Lotus dengan pemimpin mereka. Heya akhirnya mengerti mengapa anggota geng Blue Eyes Lotus dapat menemukan lokasi mereka dengan begitu cepat. Ia yakin bahwa Xiao Tian telah memberitahu bawahannya sebelum pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Jadi, selama ini kita telah jatuh ke dalam perangkapmu. Heya tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan berani pergi ke markas musuhnya dan berpura-pura menjadi orang lain. Benar sekali, Xiao Tian mengakuinya. Wajah Heya menjadi gelap. Ia menggertakkan giginya. Ia sangat marah karena Xiao Tian telah mempermainkannya. Tidak hanya itu, Xiao Tian bahkan berhasil mengelabui ketiga Grandmaster itu juga. Jadi, apakah kau sengaja melepaskan Lisang agar kau dapat menjalankan rencanamu? Karena adalah Xiao Tian, Heya tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Tian sengaja membiarkan Lisang pergi. Kau benar, Xiao Tian mengakuinya lagi. Aku sudah merencanakan semua ini sejak awal. Pada saat ini, Heya akhirnya mengetahui bahwa Xiao Tian tidak kenal takut dan juga gila. Orang ini berbahaya. Jika Xiao Tian sudah berbahaya saat masih muda, Heya tidak ingin membayangkan betapa berbahayanya Xiao Tian di masa depan. Heya tiba-tiba merasa bahwa Xiao Tian dapat menghancurkan sekolah bela diri Haken, sekolah bela diri Ryu dan sekolah bela diri Tiger. Dia ingin memberitahu Sifunya dan yang lainnya bahwa adalah Xiao Tian atau memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan Xiao Tian. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat melakukan itu karena dia yakin Xiao Tian akan memenjarakannya nanti. Xiao Tian kemudian melihat bawahannya dan berkata, bahwa dia ke markas kita. Dimengerti, bawahan Xiao Tian segera membawa Heya ke markas geng Blue Eyes Lotus. Xiao Tian dan Mu Huo segera kembali ke tempat Chun Hua dan yang lainnya berada. Oh, mereka telah mengalahkan semua instruktur. Xiao Tian terkejut ketika melihat semua instruktur dilumpuhkan oleh bawahannya. Seperti Heya, semua instruktur terkejut ketika melihat Xiao Tian. Kau Xiao Tian, kata mereka serempak. Karena Xiao Tian membawa topeng silikon di kepalanya dan tidak mengganti pakaiannya, semua instruktur langsung tahu bahwa tidak lain adalah Xiao Tian. Kejutan, Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan,
apakah saya mengejutkan kalian semua? Seperti Heya, semua instruktur menjadi marah. Mereka akhirnya mengetahui bahwa nasib mereka telah ditentukan ketika mereka pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus bersama Xiao Tian. Mereka akhirnya mengerti segalanya. Mereka membencinya ketika mengetahui bahwa mereka sedang dipermainkan oleh seorang pemuda. Mereka ingin memukul Xiao Tian sampai mati, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena mereka dilumpuhkan oleh bawahan Xiao Tian. Deming tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu. Aku tidak melihat Heya. Mungkin dia berhasil melarikan diri. Haha, Xiao Tian, Heya berhasil melarikan diri. Aku yakin para Grandmaster akan mengetahui semuanya nanti. Karena mereka panik sebelumnya, mereka baru menyadari bahwa Heya tidak bersama mereka setelah mendengar kata-kata Deming. Heya, jangan khawatir, kau akan bertemu dengannya nanti. Bibir Xiao Tian melengkung membentuk seringai. Di penjara, setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, para instruktur tahu bahwa Heya tidak berhasil melarikan diri. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi mereka, dia berpura-pura sedih. Jangan membuat ekspresi seperti itu. Kalian tidak perlu khawatir karena kalian akan mendapatkan teman nanti. Pada saat ini, Zhao Sheng melepas topeng silikonnya dan berjalan menuju Xiao Tian. Xiao Tian, cepatlah dan masukkan mereka ke penjara sehingga kita bisa segera pulang. Aku lapar sekarang. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah para instruktur. Zhao Sheng, para instruktur kehilangan kata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa Black tidak lain adalah Zhao Sheng, tuan muda dari keluarga Zhao yang terkenal. Keluarga Zhao memiliki hubungan yang baik dengan Sekolah Seni Bela Diri Tiger, Sekolah Seni Bela Diri Haken, dan Sekolah Seni Bela Diri Ryu. Jadi, mereka tidak mengerti mengapa Zhao Sheng membantu Xiao Tian. Ketika Zhao Sheng melihat ekspresi mereka, dia tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Jika kalian ingin tahu alasan mengapa aku ada di sini, jawabannya sederhana. Itu karena Xiao Tian adalah temanku, jadi tentu saja, aku akan membantu temanku. Tapi bukankah keluarga Zhao memiliki hubungan yang baik dengan Sekolah Seni Bela Diri kita? Cheng bertanya, apakah kamu tidak takut perilakumu akan merusak hubungan baik kita? Apakah kamu tidak takut keluargamu akan marah padamu nanti? Hahaha, Zhao Sheng tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Cheng. Apakah kamu pikir Sekolah Seni Bela Diri kamu penting bagi keluarga Zhao? Ini adalah hal terlucu yang kudengar hari ini. Para instruktur menggertakkan gigi mereka ketika mereka melihat perilaku Zhao Sheng. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Zhao Sheng berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, keluarga Zhao tidak pernah peduli dengan Sekolah Seni Bela Diri kamu. Kami cukup kuat untuk menyaingi keluarga Xiao dan Li, jadi, mengapa kita harus peduli dengan sekolah bela diri kecil seperti milik Anda? Apa yang dikatakan Zhao Sheng memang benar. Keluarga Zhao tidak pernah peduli dengan mereka. Dengan status Zhao Sheng di keluarga Zhao, dia yakin keluarga Zhao tidak akan melakukan apapun meskipun dia menghancurkan sekolah seni bela diri itu untuk bersenang-senang. Xiao Tian tidak terkejut dengan kata-kata Zhao Sheng karena, biasanya, kekuatan yang setara dibutuhkan untuk membangun hubungan yang baik. Ini adalah salah satu alasan mengapa Xiao Tian tidak pernah mencoba membangun hubungan baik dengan keluarga Zhao karena dia tahu itu akan sia-sia nantinya. Xiao Tian lebih suka membangun pasukan yang kuat untuk mendukungnya daripada bergantung pada keluarga-keluarga terkenal. Itulah sebabnya Xiao Tian menginvestasikan banyak uang pada kedua gengnya. Jadi, semua usaha kita sia-sia, ya. Deming akhirnya mengetahui kebenarannya. Kamu harus memiliki kekuatan yang setara atau melakukan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka jika kamu ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga yang kuat. Kata Xiao Tian, misalnya, seperti menyelamatkan hidup mereka. Jika tidak, mereka tidak akan menganggapmu sebagai orang penting. Ngomong-ngomong, Xiao Tian, kurasa kita tidak perlu berpura-pura bertarung sebelumnya. Kita seharusnya mengalahkan mereka segera setelah mereka dikepung oleh bawahanmu. Zhao Sheng berpikir mereka tidak perlu berpura-pura bertarung karena tidak ada gunanya melakukan itu. Xiao Tian tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Zhao Sheng itu benar. Kurasa kau benar, salahku. Yah, itu sudah terjadi jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Sheng hanya ingin memberitahu Xiao Tian bahwa mereka tidak perlu berpura-pura bertarung sebelumnya. Itu sebabnya dia tidak mempermasalahkannya. Xiao Tian kemudian menatap bawahannya dan berkata, bawa mereka ke markas kita. Dimengerti, bawahan Xiao Tian menjawab serempak.
Aku tidak menyangka kau akan berpartisipasi dalam misi ini, kata Xiao Tian saat dia berada di depan Ren Aoxu. Aku hanya ingin membantu. Ren Aoxu langsung menjawab, dan semua ini juga karena aku. Jadi, aku ingin membantumu. Xiao Tian tersenyum sebelum menjawab, aku sudah bilang kau tidak perlu memikirkannya. Ren Aoxu, mana ucapan terima kasihku? Kata Zhao Seng sambil menepuk bahu kiri Ren Aoxu. Aku juga membantumu, tahu. Terima kasih. Karena Zhao Seng memang membantu mereka, Ren Aoxu langsung mengucapkan terima kasih. Sebenarnya, Zhao Seng hanya bercanda. Dia tidak menyangka Ren Aoxu akan langsung mengatakannya. Hahaha, Xiao Tian, kamu harus belajar dari adikmu. Aku hanya membantunya sekali dan dia sudah mengucapkan terima kasih padaku, tetapi kamu berbeda. Aku telah membantumu berkali-kali tetapi sampai sekarang, kamu tidak pernah mengucapkan terima kasih padaku. Cek, cek, cek. Xiao Tian langsung mengacungkan jari tengah kepada Zhao Seng, persetan denganmu. PF. Suara tawa yang tertahan pun terdengar. Ren Aoxu dan Mu Huo tidak menyangka Xiao Tian akan melakukan hal seperti itu. Zhao Seng kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Ren Aoxu dan berkata, Ren Aoxu, apakah kamu melihatnya? Kakak seniormu adalah orang jahat. Dia tidak tahu apa itu rasa terima kasih. Kamu tidak boleh meniru perilakunya, atau kamu tidak akan punya teman nanti. Ren Aoxu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kepribadian mereka sangat cocok satu sama lain. Ren Aoxu akhirnya tahu mengapa Zhao Seng dan Xiao Tian bisa berteman. Jika aku orang jahat, lalu kamu siapa? Xiao Tian yakin bahwa Zhao Seng sama jahatnya dengan dia. Setidaknya, aku memiliki reputasi yang lebih baik daripada kamu. Haha, Zhao Seng menjawab sebelum tertawa. Sudut bibir Xiao Tian berkedut setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Karena Xiao Tian tidak ingin berdebat lagi, dia mengubah topik pembicaraan. Ayo pergi ke markas kita. Baiklah, Mu Huo dan yang lainnya menjawab serempak. Setelah mereka memasuki halaman depan markas geng Blue Eyes Lotus, mereka melihat Heya dan yang lainnya. Pemimpin, 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 selamat datang kembali, pemimpin. Satu persatu, bawahan Xiao Tian menyambutnya. Taruh mereka di penjara yang sama. Xiao Tian berbicara tiba-tiba. Oh, benar. Kau juga bisa bermain dengan mereka jika kau bosan nanti. Xiao Tian tahu bahwa bawahannya suka menyiksa musuh-musuh mereka, jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa menyiksa Heya dan yang lainnya nanti. Terima kasih, pemimpin. Bawahan Xiao Tian segera memasukkan Heya dan yang lainnya ke dalam penjara kota Hosu, sekolah bela diri Ryu. Di dalam ruang privat, 3 orang tengah duduk di kursi kayu. Orang-orang itu tak lain adalah Jufan, Yahui, dan Suren. Menurutmu, apakah mereka akan berhasil menjalankan misi mereka nanti? Tanya Jufan. Entahlah, tapi kurasa mereka akan berhasil nanti. Karena S dan yang lainnya berhasil mendapatkan informasi tentang Xiao Tian dan geng Blue Eyes Lotus, Yahui merasa kemungkinan mereka akan berhasil menjalankan misi mereka tinggi. Menurutku juga begitu, imbuh Suren. Ingat, S dan Black berhasil menyelinap ke markas geng Blue Eyes Lotus belum lama ini. Kuharap tidak terjadi hal buruk pada mereka nanti. Yahui sangat berharap agar anggota geng Blue Eyes Lotus tidak menyadari keberadaan Xiao Tian dan yang lainnya karena bisa membahayakan murid-muridnya. Ia tidak peduli dengan Xiao Tian dan Zhao Seng. Yang ia pedulikan adalah murid-muridnya. Murid-muridnya adalah seniman bela diri tingkat master, jadi ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Tidak lama setelah itu, salah satu instruktur sekolah bela diri Ryu tiba-tiba memasuki ruang pribadi. Grandmaster, saya punya kabar buruk. Para instruktur berbicara. Ada apa? Tanya Suren. S dan yang lainnya gagal dalam misi mereka. Sang instruktur langsung ke intinya. S dan Black terluka parah, dan sekarang mereka ada di rumah mereka. Bagaimana dengan yang lainnya? Jufan tidak peduli dengan S dan Black, jadi dia hanya ingin tahu tentang kondisi murid-muridnya. Ya, beritahu kami segera. Seperti Jufan, Suren juga tidak peduli dengan Xiao Tian dan Zhao Seng. Mereka, sang instruktur tidak dapat segera menyelesaikan kata-katanya karena dia tahu bahwa para Grandmaster akan marah nanti. Dia takut mereka akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Beritahu kami segera. Jufan mulai kehilangan kendali karena dia khawatir dengan kondisi murid-muridnya. Jufan, tenanglah, kata Yahui sebelum menatap muridnya. Sekarang beritahu kami, apa yang terjadi pada mereka.
Setelah menarik napas dalam-dalam, sang instruktur menjawab, mereka ditangkap oleh bawahan Xiao Tian. Asteris Bang, Juvan membanting meja kayu di sebelahnya. Ceritakan semuanya secara terperinci. Juvan ingin tahu bagaimana bawahan Xiao Tian bisa menangkap murid-muridnya. Begini, sang instruktur mulai menjelaskan semuanya. Sebelumnya, Lan Ruoxi mengarang cerita, dan sang instruktur menceritakan semuanya kepada mereka seperti yang diceritakan Lan Ruoxi kepadanya. Ia tidak tahu bahwa Lan Ruoxi berbohong kepadanya, dia yakin bahwa Lan Ruoxi berkata jujur. Ayo pergi ke rumah es. Juvan ingin tahu dari mulut Xiao Tian, jadi dia ingin mengunjungi rumah mereka. Ide bagus. Ayo kita pergi. Suren setuju dengan ide Juvan. Kemudian Suren, Yahui, dan Juvan pergi ke rumah Xiao Tian. Tanda hubung 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 tanda hubung. Asteris ketuk, ketuk, ketuk. Yahui segera mengetuk pintu setelah mereka tiba. Di rumah Xiao Tian, tidak lama setelah itu, Lan Ruoxi membuka pintu. Grandmaster, Lan Ruoxi tidak terkejut ketika dia melihat mereka karena dia sudah menebak bahwa mereka akan datang ke rumahnya. Kami datang untuk mengunjungi Es dan Black. Kami ingin tahu tentang kondisi mereka. Yahui berbohong kepada Lan Ruoxi. Karena mereka adalah sekutu, dia pikir itu adalah alasan terbaik. Dengan ini, dia tidak hanya akan dapat mengetahui kebenaran dari Xiao Tian, tetapi juga akan terlihat seperti mereka peduli pada Xiao Tian dan Zhao Sheng. Masuklah. Meskipun Lan Ruoxi tahu bahwa mereka berbohong padanya, tetapi dia berpura-pura senang setelah mendengar kata-kata Yahui. Ketika mereka melangkah ke kamar Xiao Tian, mereka melihat Xiao Tian dan Zhao Sheng berbaring di tempat tidur. Kepala, lengan, dan dada mereka diperban. Grandmaster, kata Zhao Sheng saat melihat mereka. Kalian tidak perlu duduk, kata Yahui saat melihat Zhao Sheng mencoba duduk. Bagaimana perasaan kalian? Kami mengalami cedera yang cukup serius. Zhao Sheng berbohong kepada mereka. Kami akan membutuhkan waktu 4-7 hari untuk pulih dari cedera. Biarkan aku memeriksa kondisi kalian. Setelah mengatakan itu, Suren memeriksa denyut nadi Zhao Sheng. Denyut nadinya berdetak tidak beraturan. Sepertinya dia tidak berbohong. Dia terluka parah. Suren berkata dalam hatinya saat memeriksa denyut nadi Zhao Sheng. Saat ini, Xiao Tian dan Zhao Sheng merasa beruntung karena mereka memutuskan untuk meracuni diri mereka sendiri. Kalau tidak, Suren dan yang lainnya akan mengetahui kebenarannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun muridnya telah menjelaskan semuanya, Yahui tetap ingin mendengarnya dari mereka. Kurasa ada mata-mata di sekolah seni bela diri Ryu. Kata Xiao Tian tiba-tiba. Mata-mata. Suren terkejut karena sebelumnya, murid Yahui tidak mengatakan hal seperti itu. Kami menduga ada mata-mata di antara kami. Zhao Sheng menambahkan, begitu kami tiba di markas geng Blue Eyes Lotus, keberadaan kami langsung diketahui oleh mereka. Inilah alasan mengapa kami gagal dalam menjalankan misi kami. Begitu kami tiba di markas mereka, kami langsung dikepung oleh 20 orang bawahan Xiao Tian. Dan sepertinya mereka sudah tahu bahwa kami akan datang ke markas mereka. Xiao Tian menjelaskan, dan mereka juga mengirim petarung terbaik mereka seperti Mu Huo dan Chun Hua untuk menangkap kami. Ya, Zhao Sheng menambahkan, tidak hanya itu, mereka semua juga membawa senjata. Zhao Sheng kemudian menceritakan kepada mereka bagaimana mereka berhasil melarikan diri dari bawahan Xiao Tian. Tentu saja, dia mengarang cerita. Juvan, Yahui, dan Suren saling berpandangan. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa ada mata-mata di perguruan seni bela diri Ryu, terutama Yahui. Yahui yakin tidak ada mata-mata di perguruan seni bela dirinya karena beberapa muridnya berpatroli setiap hari. Namun, jika Xiao Tian dan Zhao Sheng berbohong, tidak mungkin bawahan Xiao Tian dapat menemukan keberadaan mereka secepat itu. Aku akan menangkap mata-mata itu nanti. Yahui akan berusaha menangkap mata-mata itu karena berbahaya jika perguruan seni bela dirinya memiliki mata-mata. Tidak hanya dapat menghancurkan perguruan seni bela dirinya, tetapi ada kemungkinan besar semua informasi penting akan bocor ke publik nanti. Jadi, kalian berdua tidak akan dapat berpartisipasi dalam misi nanti, ya. Suren menghela napas setelah mengatakan itu. Kita tidak dapat berpartisipasi dalam misi berikutnya. Zhao Sheng berkata, tetapi adik ipar kita akan berpartisipasi nanti.
Zhao Seng dan Xiao Tian akan berpura-pura terluka sehingga mereka tidak akan berpartisipasi dalam rencana berikutnya. Tidak apa-apa, Suren memahami kondisi mereka, jadi dia tidak bisa memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam rencana selanjutnya. Setelah itu, mereka berbicara selama 20 menit lagi sebelum akhirnya Suren, Jufan, dan Yahui pergi ke sekolah seni bela diri Ryu. Begitu mereka tiba di sekolah seni bela diri Ryu, Yahui memanggil semua instruktur. Dia memberitahu mereka untuk menemukan mata-mata itu di tempat mereka sesegera mungkin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Desa Mozu, rumah Xiao Tian. Apakah menurutmu mereka percaya kata-kata kita? Zhao Seng bertanya. Berdasarkan ekspresi mereka sebelumnya, aku yakin mereka percaya kata-kata kita. Setelah Suren, Jufan, dan Yahui memasuki kamarnya, Xiao Tian terus memperhatikan ekspresi mereka sampai mereka pergi. Aku harap begitu. Meskipun apa yang dikatakan Xiao Tian benar, tetapi mereka tidak tahu kebenarannya. Xiao Tian kemudian menatap Lan Ruoxi dan berkata, Nona Lan, dalam beberapa hari ke depan, semuanya akan terserah padamu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Lan Ruoxi pergi ke sekolah seni bela diri Ryu untuk membahas rencana menghancurkan geng Blue Eyes Lotus bersama Jufan dan yang lainnya. Tidak seperti sebelumnya, sekarang hanya ada 4 orang di ruang privat itu. Dan orang-orang itu adalah Jufan, Suren, Yahui, dan Lan Ruoxi. Jadi, haruskah kita melanjutkan rencana kita sebelumnya? Suren bertanya, kurasa kita harus mengurus mata-mata itu terlebih dahulu. Kalau tidak, Xiao Tian akan mengetahui rencana kita, dan kita bisa kehilangan banyak seniman bela diri lagi nanti. Jufan tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Itulah sebabnya dia menyarankan mereka untuk menemukan mata-mata itu terlebih dahulu. Kita masih mencari mata-mata itu sampai sekarang, tetapi tidak berhasil. Yahui telah memerintahkan beberapa instruktur dan murid senior untuk mencari mata-mata itu. Ia juga mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahu semua orang karena hal itu akan membuat mata-mata itu mengetahui niat mereka nantinya. Jadi, kita masih belum tahu mata-mata itu, iya. Jufan tahu bahwa mencari mata-mata itu sulit. Tapi kau tidak perlu khawatir karena aku sudah memerintahkan beberapa murid untuk menjaga ruangan ini. Karena Yahui tidak ingin rencana mereka bocor lagi, ia memerintahkan beberapa murid kepercayaannya untuk menjaga ruangan itu. Apa kau yakin mereka bisa dipercaya? Tanya Suren. Bukannya aku meragukanmu, tapi kita harus berhati-hati karena akibatnya akan fatal bagi kita nanti. Jangan khawatir, aku sudah mengenal mereka sejak mereka masih kecil. Jawab Yahui. Dan mereka adalah murid kepercayaanku. Baiklah, karena Yahui berkata demikian, Jufan memutuskan untuk mempercayai Yahui karena jika ia terus mencurigai Yahui, Yahui mungkin akan merasa tersinggung dengan apa yang ia katakan nanti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang geng Blue Eyes Lotus? Tanya Suren, haruskah kita menyerang mereka secara langsung? Tidak, Jufan langsung menolak. Menyerang tanpa membuat rencana atau mengetahui kekuatan musuh bukanlah ide yang bagus. Tapi, aku khawatir kita akan kehilangan beberapa seniman bela diri lagi. Karena geng Blue Eyes Lotus tahu bahwa mereka ingin menyelidiki mereka, Yahui yakin bahwa mereka akan memperketat keamanan mereka. Apa yang dikatakan Yahui benar. Mereka telah kehilangan 5 seniman bela diri, jadi mereka tidak dapat membuat kesalahan yang sama. Karena itu, mereka mulai memikirkan ide terbaik untuk mendapatkan informasi tentang Xiao Tian dan geng Blue Eyes Lotus. Saat Yahui dan yang lainnya berpikir, Lan Ruoxi tiba-tiba berkata, aku punya ide. Yahui dan yang lainnya langsung menoleh ke arah Lan Ruoxi. Mereka ingin tahu apa idenya. Apa idemu? Tanya Suren penasaran. Bagaimana kalau kita menculik wanitanya? Lan Ruoxi memberi tahu mereka idenya. Xiao Tian punya 2 wanita, dan aku tahu siapa. Mereka, Jufan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-katanya. Apa? Dia punya 2 wanita. Mereka tahu bahwa Xiao Tian kaya dan tampan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan punya 2 wanita. Siapa mereka? Tanya Jufan. Lan Ruoxi mengeluarkan ponsel pintarnya dari sakunya dan menunjukkan foto Si Fei dan Liu Ning. Nama mereka Liu Ning dan Si Fei. Mereka adalah wanita Xiao Tian. Dia sangat mencintai mereka. Jadi jika kita menculik mereka, kita akan menang nanti.
Alasan Lan Ruoxi punya ide gila seperti ini adalah karena dia ingin mengurangi jumlah instruktur lagi. Tentu saja, dia tahu bahwa idenya berbahaya dan satu kesalahan saja bisa berakibat fatal bagi Xiao Tian nantinya. Namun, itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mengurangi jumlah instruktur. Selama dia tahu jumlah orang yang akan mencoba menculik Si Fei dan Liu Ning, dia yakin semuanya akan baik-baik saja nanti. Mereka bisa memerintahkan beberapa orang untuk melindungi Si Fei dan Liu Ning nanti. Dan Si Fei adalah ahli bela diri, jadi Lan Ruoxi yakin tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Menurutku idenya bagus. Suren setuju untuk menculik Liu Ning dan Si Fei. Yahui menatap Jufan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Jufan butuh sekitar 4 detik sebelum menjawab, kurasa kita bisa menggunakan ide ini. Tapi kita tidak tahu jumlah orang yang menjaga mereka secara rahasia. Kita perlu tahu tentang ini terlebih dahulu sebelum mencoba menculik mereka. Aku tahu, tentu saja, Lan Ruoxi berbohong. Karena Xiao Tian sangat mencintai mereka, dia memerintahkan 10 bawahannya untuk menjaga mereka secara rahasia. 2 dari mereka adalah seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi sementara sisanya berada di tingkat master tingkat rendah. 10 orang, Jufan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya dia benar-benar mencintai mereka. Yahui semakin mempercayai kata-kata Lan Ruoxi. Biasanya, orang hanya memiliki 2 hingga 3 orang sebagai pengawal mereka. Karena Xiao Tian memerintahkan 10 bawahannya untuk melindungi wanitanya secara diam-diam, dia tahu bahwa Si Fei dan Liu Ning sangat penting bagi Xiao Tian. Jika kita berhasil menculik mereka, aku yakin Xiao Tian akan melakukan apapun yang kita inginkan. Dengan ini, akan lebih mudah bagi kita untuk menghancurkan geng Blue Eyes Lotus atau memberinya pelajaran. Lan Ruoxi senang ketika dia melihat ekspresi mereka. Dasar bodoh, kata Lan Ruoxi dalam benaknya. Dia tidak menyangka akan semudah itu menipu mereka. Karena mereka adalah seniman bela diri di tingkat Grandmaster dan sudah berusia lebih dari 60 tahun, Lan Ruoxi mengira akan sulit untuk menipu mereka, tetapi dia salah. Tetapi mengapa kamu tidak menculik wanita-wanitanya di masa lalu? Yahui ingin tahu mengapa Lan Ruoxi, Zhao Sheng, dan Xiao Tian tidak menculik Liu Ning dan Si Fei di masa lalu. Dia tahu bahwa mereka membenci Xiao Tian sampai ke tulang, jadi dia yakin bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk menyakiti Xiao Tian. Itu karena kita bukan lawan mereka. Kita akan menggali kuburan kita sendiri jika kita mencoba menculik mereka. Itu sebabnya kita tidak mencoba menculik mereka. Lan Ruoxi telah menebak bahwa mereka akan menanyakan pertanyaan itu. Itu sebabnya dia bisa menjawabnya dengan tenang. 10 orang? Ya, kata Suren sambil menyentuh dagunya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang harus kita kirim untuk menculik mereka? Yahui bertanya, karena ada 2 seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi, kita harus mengirim setidaknya 3 seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi dan 10 seniman bela diri di tingkat master tingkat rendah. Dengan ini, kemungkinan kita bisa menculik mereka tinggi. Awalnya, Lan Ruoxi ingin menyarankan mereka untuk mengirim 5 seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran karena dia tahu mereka tidak akan setuju dengan idenya. 3 seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi. Yahui kemudian menatap Jufan. Jufan, kirim 3 muridmu. Aku dan Suren akan mengirim 5 seniman bela diri di tingkat master tingkat rendah. Mengapa kita tidak masing-masing mengirim 1 seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi? Tentu saja, Jufan tidak setuju dengan ide Yahui. Dia telah kehilangan 2 seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi, jadi dia tidak ingin mengirim 2 ahli bela diri lagi. Aku tidak setuju. Suren langsung menolak. Jufan, jangan lupa bahwa kami membantumu di sini. Jika kau tidak setuju, mari kita lupakan semua ini. Ingatlah bahwa kaulah satu-satunya yang bermusuhan dengan Xiao Tian. Kami hanya membantumu karena kami adalah teman. Suren benar, tambah Yahui. Jika kau tidak ingin mengirim 3 seniman bela diri di tingkat master tingkat tinggi, kami tidak akan membantumu lagi. Tentu saja, Yahui dan Suren tidak ingin mengirim seniman bela diri lain di tingkat master tingkat tinggi karena ada kemungkinan mereka akan gagal dalam misi mereka nanti. Pada saat ini, Lan Ruoxi tertawa dalam benaknya. Bertarung. Akan lebih baik jika kalian berdua berhenti membantu Jufan, sehingga kita tidak perlu melanjutkan semua ini dan dapat segera menghancurkan sekolah seni bela diri Haken.
Lan Ruoxi sangat berharap Jufan dan yang lainnya akan berdebat satu sama lain, tetapi dia tahu kecil kemungkinan mereka akan bertarung karena Jufan, Suren, dan Yahui telah berteman selama lebih dari 10 tahun. Baiklah, Jufan tidak punya pilihan selain setuju, atau Yahui dan Suren tidak akan membantunya lagi. Sayang sekali, Lan Ruoxi berpikir dalam hati. Bagus, Suren dan Yahui berkata serempak. Kalian berdua menindasku. Tentu saja, Jufan tidak marah pada Suren dan Yahui. Haha, apa yang kalian katakan? Yahui tertawa sebelum menoleh ke arah Suren. Kami tidak menindasmu, kan, Suren? Ya, jawab Suren langsung. Kami sudah berteman selama lebih dari 10 tahun, jadi tidak mungkin kami melakukan itu. Sepertinya kalian bertiga memiliki hubungan yang baik. Lan Ruoxi memuji persahabatan mereka karena Yahui dan Suren masih ingin membantu Jufan meskipun mereka telah kehilangan seniman bela diri di tahap master tingkat tinggi. Kau benar, Jufan menjawab, benar, kan, Suren, Yahui. Benar, Suren dan Yahui menjawab serempak. Begitu, Lan Ruoxi menganggukkan kepalanya. Jadi, kapan kita akan menjalankan misinya? Besok, Jufan ingin segera menghajar Xiao Tian sampai mati. Itulah sebabnya ia ingin mereka menculik Si Fei dan Liu Ning secepatnya. Baiklah, Suren, Yahui, dan Lan Ruoxi menjawab serempak. Setelah itu, mereka berbincang selama 30 menit lagi sebelum akhirnya Lan Ruoxi pulang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, apa rencananya? Tanya Xiao Tian. Saat ini, Xiao Tian, Zhao Sheng, dan Lan Ruoxi sedang berada di ruang keluarga. Karena ia tidak pergi ke sekolah bela diri Ryu sebelumnya, ia tidak tahu rencana mereka. Begini, Lan Ruoxi mulai menceritakan semuanya kepada mereka. Asteris Bang, Xiao Tian membanting meja setelah Lan Ruoxi selesai menceritakan semuanya kepada mereka. Lan Ruoxi, apa kau sadar bahwa kau membahayakan wanita-wanitaku? Xiao Tian sangat marah. Ia menyadari bahwa ia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, tetapi tidak untuk wanita-wanitanya. Ia mencintai mereka dan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Itulah sebabnya ia sangat marah setelah mendengar kata-kata Lan Ruoxi. Kenapa kau marah? Ini kesempatan yang bagus untuk mengurangi jumlah instruktur. Lan Ruoxi terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba menaikkan nada bicaranya. Dia tahu bahwa rencananya berbahaya, tetapi dia melakukan semua ini untuknya. Kau hanya perlu memerintahkan bawahanmu untuk melindungi mereka. Dengan ini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Bagaimana kau bisa yakin tidak akan terjadi apa-apa pada mereka? Kau bisa menggunakan ide lain. Mengapa kau menyarankan ide ini? Karena keselamatan para wanitanya dipertaruhkan, Xiao Tian tidak dapat menahan amarahnya. Tidak bisakah kau menaikkan nada bicaramu? Aku tidak menyukainya. Lan Ruoxi tidak menyukai perilaku Xiao Tian. Dia sangat membencinya. Aku melakukan ini untukmu. Aku tahu, tapi kenapa kau harus melibatkan wanitaku dalam hal ini? Tentu saja, Xiao Tian menyadari bahwa Lan Ruoxi berusaha membantunya. Namun menurutnya, cara Lan Ruoxi membantunya adalah salah. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Apakah kau akan bertanggung jawab nanti? Mereka adalah wanita biasa, bukan seniman bela diri seperti kita. Mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mudah bagi siapapun untuk menyakiti mereka. Lan Ruoxi tidak menjawab dan hanya menatap Xiao Tian tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Hei, Xiao Tian, tenanglah, Bung. Zhao Sheng tidak ingin Xiao Tian dan Lan Ruoxi bertengkar karena jika Lan Ruoxi memutuskan untuk tidak membantu mereka lagi, semuanya akan kacau nantinya. Xiao Tian menatap Zhao Sheng dan berkata, mudah bagimu untuk mengatakan itu karena mereka bukan wanitamu. Aku yakin jika mereka wanitamu, kau juga akan marah. Aku tahu, Zhao Sheng berkata, tetapi daripada bertengkar seperti ini, akan lebih baik jika kita mencari cara terbaik untuk melindungi wanitamu. Kupikir kau telah berubah, tetapi sekarang aku tahu aku salah. Lan Ruoxi kecewa dengan Xiao Tian. Mungkin karena dia masih muda, jadi dia mudah kehilangan kendali. 4 bulan lalu, Xiao Tian menunjukkan kepribadian yang lebih baik. Itulah sebabnya Lan Ruoxi mengira Xiao Tian telah berubah. Tentu, Xiao Tian tidak menyembunyikan hubungannya lagi. Namun, dia selalu tidak bisa menahan amarahnya setiap kali itu berhubungan dengan wanita-wanitanya. Karena Lan Ruoxi tidak ingin bertengkar dengan Xiao Tian, dia memutuskan untuk pergi.
Dia ingin berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Kalau tidak, dia juga akan kehilangan kendali nanti, dan itu tidak akan baik untuk semua orang. Lan Ruoxi, kemana kamu pergi? Xiao Tian bahkan lebih marah ketika Lan Ruoxi tiba-tiba pergi seperti itu. Ketika Xiao Tian ingin mengejarnya, Zhao Seng menghentikannya. Hei, hentikan, Bung. Apakah kamu tahu bahwa kamu dapat menghancurkan segalanya? Sebaiknya kamu tenang sekarang. Jangan biarkan amarah mengendalikanmu, atau kamu akan menyesalinya nanti. Tarik napas dalam-dalam dan tenanglah. Xiao Tian kemudian menarik napas dalam-dalam. Apakah aku salah? Dia akhirnya menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukan itu sebelumnya. Namun menurut pandangannya, Lan Ruoxi seharusnya tidak melibatkan wanitanya dalam masalah mereka. Xiao Tian kemudian duduk di sofa dan memiringkan kepalanya ke belakang sebelum mendesah. Kurasa sebaiknya kau minta maaf padanya sekarang. Zhao Seng tidak ingin Xiao Tian dan Lan Ruoxi terus bertengkar. Ketiganya seperti paket, jadi jika salah satu dari mereka pergi, akan terasa ada yang kurang nantinya. Kurasa kalian berdua tidak salah. Zhao Seng berkata, dari sudut pandangmu, caranya membantumu salah, tetapi menurutnya, itu cara yang benar karena kita bisa mengurangi jumlah instruktur nanti. Yang harus kau ingat adalah dia melakukan semua ini untukmu. Zhao Seng kemudian melanjutkan, Xiao Tian, ingat ini. Tidak semua orang ingin membantu orang lain secara cuma-cuma. Tahukah kau bahwa masalahmu saat ini sangat berbahaya? Meskipun dia menyadari bahwa dia bisa kehilangan nyawanya, dia tetap memilih untuk membantumu. Sulit menemukan orang seperti dia, jadi jangan kehilangan dia. Aku tahu, aku benar-benar kehilangan kendali sebelumnya karena ini menyangkut keselamatan wanitaku. Xiao Tian bangkit berdiri. Aku akan minta maaf padanya sekarang. Xiao Tian menyadari bahwa dia bersikap tidak dewasa sebelumnya. Itulah sebabnya dia ingin meminta maaf kepadanya karena apa yang dikatakan Zhao Seng memang benar. Sekarang ini, sulit untuk menemukan orang seperti Lan Ruoxi. Biasanya, orang hanya ingin membantu orang lain jika mereka akan mendapatkan manfaat darinya nanti. Kalau tidak, mereka tidak akan peduli. Bagus, kamu melakukan hal yang benar, Bung. Zhao Seng senang setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Kemudian Xiao Tian pergi untuk mencari Lan Ruoxi. Nona Lan, di mana Anda? Xiao Tian mencarinya di banyak tempat, tetapi tetap saja, dia tidak dapat menemukan Lan Ruoxi. Saya tidak bisa menyerah, kalau tidak, akan lebih sulit untuk meminta maaf nanti. Meskipun Xiao Tian mulai kehabisan napas karena dia telah berlari selama lebih dari 20 menit, dia tidak berhenti. Dia terus berlari karena dia ingin menemukan Lan Ruoxi secepat mungkin. Di mana Anda? Xiao Tian telah bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu di mana dia berada. Dia terus berlari sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Karena itu, dia menabrak seorang wanita tua berusia sekitar 60 tahun. Asteris jatuh. Wanita tua itu jatuh ke tanah. Menyadari hal ini, Xiao Tian langsung membantu wanita tua itu berdiri dan meminta maaf. Tetua, apakah Anda baik-baik saja? Maaf, saya tidak memperhatikan jalan sebelumnya. Karena Xiao Tian telah meminta maaf dan membantunya berdiri, wanita tua itu tidak marah padanya. Anak muda, kamu harus memperhatikan lingkungan sekitarmu jika kamu berjalan atau berlari karena itu akan berbahaya bagimu dan orang lain. Ya, itu salahku. Xiao Tian mengakui kesalahannya, saya sedang terburu-buru jadi saya ceroboh sebelumnya. Mengapa kamu berlari seperti itu? Apakah kamu mencari seseorang? Tanya wanita tua itu dengan rasa ingin tahu. Ya, aku sedang mencari teman. Xiao Tian menjawab dengan jujur. Kenapa kau mencarinya? Tanya wanita tua itu lagi. Tadi kita bertengkar. Seperti sebelumnya, Xiao Tian menjawab dengan jujur. Dan semua ini karena aku. Itu sebabnya aku ingin mencarinya. Aku ingin minta maaf padanya. Kami adalah teman dekat dan aku tidak ingin kehilangan dia karena pertengkaran bodoh ini. Mendengar perkataan Xiao Tian, dia tersenyum padanya. Bagus, kau melakukan hal yang benar. Sekarang beritahu nenek ini seperti apa rupanya. Mungkin nenek ini pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah, Xiao Tian mulai menceritakan kepada wanita tua itu tentang penampilan Lan Ruoxi. Setelah Xiao Tian selesai menceritakannya, dia langsung berkata, oh, kurasa nenek ini pernah melihatnya sebelumnya. Dia ada di Hasui Graden. Taman Hasui. Xiao Tian tidak tahu di mana Taman Hasui berada.
Wanita tua itu kemudian berbalik dan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Pergilah ke arah itu. Taman Hasui berjarak 200 meter dari sini. Terima kasih, tetua. Setelah membungkuk sedikit, Xiao Tian berlari ke Taman Hasui. Wanita tua itu tersenyum lagi. Aku heran mengapa dia mengatakan padaku bahwa Kristal adalah wanita yang sangat seksi. Dia bahkan terus mengatakan padaku bahwa dia tidak ingin kehilangannya. Apakah dia punya perasaan untuk gadis kristal ini? Oh, apapun yang terjadi, kuharap mereka segera berbaikan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Taman Hasui. Di taman, seorang wanita seksi sedang duduk di kursi ayunan. Dia terus mendesah seolah-olah dia menghadapi begitu banyak masalah dan tidak dapat menyelesaikannya. Wanita itu tidak lain adalah Lan Ruoxi. Saat Lan Ruoxi perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dua orang tiba-tiba melihatnya. Wow, dia sangat seksi. Itulah kata-kata yang muncul di benak mereka. Lan Ruoxi mengenakan rok biru dan kaos putih. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian biasa, tetapi itu tidak mengurangi keseksiannya. Teguk, mereka menelan ludah mereka setelah melihat tubuh seksi Lan Ruoxi. Setelah saling memandang, mereka berjalan ke arahnya. Lan Ruoxi sendirian di taman, jadi mereka yakin bahwa mereka akan dapat melakukan apa saja padanya nanti. Lan Ruoxi, yang melihat dua orang berjalan ke arahnya, masih memiliki ekspresi tenang. Sepertinya orang-orang ini memiliki niat buruk. Lan Ruoxi tidak panik dan bersikap normal seolah-olah dia sendirian di taman. Dan apa yang dia duga benar karena orang-orang itu menatap Lan Ruoxi dengan mata penuh nafsu. Meskipun wajah Lan Ruoxi saat ini tidak secantik wajah aslinya, tetapi wajahnya tidak termasuk dalam kategori wanita jelek. Dapat dikatakan bahwa wajahnya saat ini adalah 6 dari 10. Kakak Kui, dia sangat seksi. Seorang pemuda berambut merah berkata ketika dia berada di depan Lan Ruoxi. Dia tidak menyembunyikan niatnya karena hanya ada beberapa orang di taman itu, dan dia yakin mereka tidak akan peduli dengan apa yang akan dia lakukan pada Lan Ruoxi nanti. Kamu benar, Saudara Wei. Meskipun dia tidak cantik, tetapi tubuhnya sangat seksi. Kui setuju dengan kata-kata Wei. Meskipun Lan Ruoxi bukan wanita cantik, tetapi tubuhnya sangat seksi. Dia bahkan jauh lebih seksi daripada banyak model dan aktris wanita. Karena itu, Kui dan Wei tiba-tiba memiliki niat buruk ketika mereka melihat Lan Ruoxi. Pada saat ini, Lan Ruoxi tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap mereka. Lan Ruoxi ahli dalam seni bela diri, jadi dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka nanti. Saudara Kui, dia luar biasa. Dia tidak berteriak atau mencoba melarikan diri. Sebelumnya, Wei mengira Lan Ruoxi akan segera melarikan diri, atau setidaknya, dia akan berteriak dan meminta bantuan, tetapi dia salah. Dia tidak hanya tidak melarikan diri atau berteriak, dia bahkan masih memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia sendirian di taman. Hehe, ini membuatku semakin ingin bermain dengannya. Mata Kui tertuju pada payudara Lan Ruoxi. Wow, lihat payudara itu. Aku benar-benar ingin meremasnya sekarang. Aku juga, aku ingin meremas dan menghisap payudaranya. Wei menatap payudara Lan Ruoxi dengan mata penuh nafsu. Pada saat yang sama, Xiao Tian tiba di Taman Hasui. Ketika dia melihat Kui dan Wei, dia berlari ke arah mereka. Xiao Tian tidak ingin tubuh Lan Ruoxi ternoda oleh tangan kotor mereka. Itu sebabnya dia langsung menyerang mereka. Asteris bang, Kui langsung jatuh ke tanah dan pingsan setelah ditendang oleh Xiao Tian di kepala. Wei terkejut ketika seseorang tiba-tiba menendang temannya. Siapa kau? Sebelum Wei menyelesaikan perkataannya, Xiao Tian menendang bagian tengah tubuh Wei, menyebabkan Wei terlempar 2 meter ke sisi kanan Lan Ruoxi. Pergi, mata Xiao Tian berbinar dengan ketajaman yang mengerikan saat dia menatap Wei. Sepertinya matanya ingin memotong tubuh Wei menjadi beberapa bagian. Tubuh Wei langsung gemetar saat melihat mata Xiao Tian. Mata Xiao Tian begitu menakutkan sampai-sampai dia merasa seolah-olah dewa kematian sedang menatapnya. Tentu saja, dia ingin melawan. Namun, saat Wei hendak menyerang Xiao Tian, pikirannya mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan itu. Pikirannya mengatakan kepadanya bahwa Xiao Tian adalah orang yang berbahaya dan dia tidak boleh membuat Xiao Tian marah. Mengapa tubuhku gemetar seperti ini? Itu adalah pertama kalinya tubuhnya langsung gemetar saat seseorang menatapnya. Aku harus lari dari sini. Dia berbahaya. Dengan pemikiran itu,
Wei mencengkeram kerak Kui dan menyeretnya menjauh dari Taman Hasui. Xiao Tian kemudian berbalik dan berjalan menuju Lan Ruoxi. Crystal, apa kamu baik-baik saja? Lan Ruoxi tidak menjawab dan hanya menatapnya. Sebenarnya, dia masih terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Xiao Tian di taman. Karena Lan Ruoxi tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiao Tian meraih bahunya dan berkata, Crystal, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lan Ruoxi menjawab sambil tersenyum. Kenapa kamu di sini? Aku mencarimu. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku minta maaf. Aku kehilangan kendali sebelumnya. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti perasaanmu. Kurasa aku juga salah di sini. Lupakan saja semuanya. Sebenarnya, Lan Ruoxi terkejut dengan kata-kata Xiao Tian. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan meminta maaf padanya terlebih dahulu. Tentu saja, ini membuatnya senang. Setidaknya, dia bersedia meminta maaf. Sebelumnya, Lan Ruoxi mengira Xiao Tian tidak akan meminta maaf padanya. Dia senang bahwa dia salah. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Lan Ruoxi bertanya. Begini, Xiao Tian mulai menceritakan semuanya padanya. Begitu ya, kata Lan Ruoxi. Ayo pulang, kata Xiao Tian.